Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, lakukan, teriak Qian Feng, lalu menampar rantai gelap itu dengan telapak tangannya. Fluktuasi yang hebat berdampak dan mengguncang rantai, dan cahaya hitam menyala di atasnya, dan garis-garis kuno pun terungkap, dengan cepat menghilangkan dampak kekerasan. Di arah lain, semua orang juga mengambil tindakan, memborbardir rantai tersebut. Namun yang mengejutkan semua orang adalah, meskipun mereka mencoba yang terbaik, mereka tetap tidak dapat memutus rantai tersebut. Sungguh formasi yang aneh. Chu Guangsheng menarik kembali telapak tangannya, menatap formasi pada rantai itu dengan heran. Formasi ini sepertinya memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Setiap serangan kuat yang menimpanya akan langsung diimbangi. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Wu Sheng mengangkat kepala dengan ekspresi muram di wajahnya. Jika mereka tidak bisa memutuskan rantainya, mereka bahkan tidak akan bisa memasuki gua kuno. Mari kita serang bersama dan hancurkan rantai dengan seluruh kekuatan terlebih dahulu. Begitu kata-kata ini keluar, semua orang setuju dan bergegas. Adik, bagaimana denganmu? Qian Feng memandang Chu Guangsheng saat bertanya. Mendengar ini, mata Chu Guangsheng berkedip, dan dia berkata dengan senyum tipis. Kalian bisa mengambil tindakan dulu. Saya hanya bisa menunggu. Setelah mendengar ini, Wu Sheng segera mencibir. Kamu anak licik, jika kamu menunggu, jika kami memutuskan rantainya, kamu tidak akan bisa masuk. Chu Guangsheng tersenyum ringan saat berkata, jika tuanmu dapat memutuskan rantainya, tidak akan terlambat untuk mengatakan ini lagi. Wu Sheng mendengus dingin, menatap yang lain, dan berkata, mari kita bekerja sama untuk memutus rantai. Jika anak ini ingin menunggu, kami hanya akan bisa membunuhnya. Mata Qian Feng dan Qingling berkedip, tetapi ternyata tidak mengatakan apa-apa. Alih-alih menjawab, dia berkata dengan suara yang dalam, ayo kita lakukan bersama. Gelombang aura yang kuat melonjak, mengguncang pakaian semua orang. Saat berikutnya, semua orang mulai menyerang dengan rantai. Gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, menghancurkan sebagian gunung, tetapi batu besar hitam dengan rantai terpasang di atasnya tetap stabil. Sambil menggelengkan kepalanya, Chu Guangsheng menarik pandangannya. Matanya tertuju pada rantai, matanya bersinar terang. Aku ingin tahu apakah itu mungkin. Dia bergumam, dan telapak tangannya mulai membentuk segel dengan cepat. Gelombang kekuatan spiritual yang kuat menyapu istana surgawinya dan mendesir ke sekelilingnya. Bayangan Roh Kudus muncul. Chu Guangsheng mengangkat kepalanya dan berteriak. Lapisan kekuatan spiritual melonjak seperti gelombang pasang. Dan di cakrawala, silet kabur yang indah muncul di hadapan semua orang. Tubuh wanita sehalus pohon wilau, kulitnya sehalus salju, dan matanya sebening air. Keanggunan yang mekar pada saat itu membuat seluruh dunia melampaui dirinya. Di tangan kioknya, dia memegang sebuah buku kuno, dan gelombang aura misterius yang tak terkatakan memenuhi udara. Di bawah naungan aura ini, aura dingin yang semula menyelimuti dunia, sepertinya berangsur-angsur memudar, seperti sedang dimurnikan. Chu Guangsheng menarik nafas dalam-dalam, menatap tajam ke arah rantai itu. Dan segel di tangannya tiba-tiba berubah, lalu dia berteriak, kode Roh Kudus, sucikan. Buku kuno yang ada di telapak tangan wanita itu mulai bergetar hebat. Gelombang cahaya putih muncul satu demi satu, dan ada ekspresi terkejut di wajahnya. Di langit dan bumi yang redup,
Lingkaran cahaya putih susu ini seperti cahaya paling suci di dunia, yang dapat memurnikan segala kegelapan di dunia. Saat cahaya putih susu bersentuhan dengan rantai hitam, tanda aneh yang muncul di sana menghilang dengan cepat, seperti sisa salju yang bertemu dengan terik matahari. Wuseng langsung terkejut seolah tidak percaya. Dengan begitu banyak dari mereka yang bekerja sama, mereka tidak pernah memutuskan rantai pun, tetapi anak ini bisa melakukannya. Mata indah Kiling tertuju pada Cu Kuangseng, dan bibir merahnya sedikit terbuka. Ada tatapan keterkejutan di wajahnya. Aneh sekali cara si kecil ini. Ketika rune itu meledak, seluruh rantai bergetar hebat, lalu meledak menjadi cahaya hitam dan menghilang ke seluruh langit. 4 rantai lainnya juga terpengaruh, dan rune aneh yang terukir di atasnya muncul pada saat yang sama. 4 rantai gelap meledak dari udara tipis. Berhasil, beberapa orang berseru. Wajah mereka penuh bahagia. Cu Kuangseng diam-diam menghela nafas lega. Tebakannya memang benar. Kekuatan pemurnian ini memiliki pengekangan alami pada rune hitam gelap di rantai, sehingga dapat dengan mudah dihilangkan. Pintu masuk gua muncul. Ayo pergi. Pusaran gelap tiba-tiba muncul di batu nisan. Mata Wuseng langsung berbinar dan dia bergegas keluar. Selama dia memasukinya, dia akan memiliki peluang besar. Dan mungkin bisa menggunakan ini untuk menerobos ranah Zotian tingkat kelima. Begitu dia memikirkan hal ini, hatinya menjadi semakin membara. Dan matanya menunjukkan warna keserakahan yang kuat. Pergi. Orang-orang dari Gunung Wuseng juga bergegas ke arahnya dengan wajah penuh antusias. Berteriak dengan suara mendesis. Keluar. Wajah Cu Kuangseng menjadi dingin dan dia berteriak dengan tajam. Lingkaran cahaya putih susu menyebar, langsung menutupi orang-orang yang mendekati Wuseng. Jeritan terdengar satu demi satu, dan banyak orang berteriak ngeri. Di bawah lingkaran cahaya putih susu itu, kekuatan tubuh mereka dengan cepat dimurnikan. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kultivasi mereka jatuh di bawah ranah Ciuding. Wajah Wuseng berkedut dan matanya penuh kemarahan saat dia menatap Cu Kuangseng. Tunggu sampai aku keluar, lalu aku akan berurusan denganmu bajingan kecil, teriaknya tegas. Mendengar ini, Cu Kuangseng hanya tersenyum. Orang ini berkulit tebal. Dia bahkan mengatakan sebelumnya bahwa jika dia tidak berkontribusi, dia akan bergabung dengan yang lain untuk membunuhnya. Tapi sekarang, rencananya gagal. Dan dia memutuskan rantainya sendirian. Orang ini tidak tahu malu dan ingin memasuki gua terlebih dahulu. Keluar, dia melambaikan tangannya dan berteriak. Gelombang lingkar cahaya putih susu menyapu, dan semua kegelapan di sepanjang jalan dengan cepat mau dimurnikan. Wuseng tampak ngeri. Dia baru saja menyaksikan nasib tragis anak buahnya. Jadi dia tidak berani mengabaikan sama sekali. Dan segera mengerahkan pertahanan terkuatnya. Teknik gunung suci. Dia berteriak rendah. Dan cahaya spiritual keluar dari tubuhnya, berubah menjadi gunung besar dan menutupinya. Lingkaran cahaya putih susu jatuh, tetapi gunung yang besar mencair dengan cepat. Dan kekuatan agung yang terkandung di dalamnya mengalir seperti air pasang. Tidak lama kemudian, gulung Linghuang benar-benar larut, dan Wuseng yang tersembunyi di dalamnya juga mengeluarkan erangan terendam, lalu terpental mundur dengan goyah. Melihat ini, Cu Kuangseng tidak berniat untuk terus mengambil tindakan. Dia bergegas ke pusaran hitam dengan cepat menghilang. Ayo pergi. Qian Feng dan Kiling saling memandang. Lalu masing-masing memimpin anak buahnya dan bergegas menuju pusaran air hitam. Tuan Gunung, kami, seorang pria dari Gunung Wuseng datang dan bertanya dengan suara rendah. Wajah Yu Wuseng berkedut. Dia menatap ke arah murid-murid yang sebagian besar cacat dan berkata dengan dingin,
Kamu tetap di sini, aku akan masuk sendirian. Tapi anak itu, mata Wuseng menunjukkan tatapan dia. Dia menatap pusaran air hitam dan berkata dengan suara dingin, hanya bocah kecil, apakah menurutmu Tuan Gunung ini tidak dapat membunuhnya? Saat melihat pusaran air hitam, melihat ini, ekspresi orang-orang dari Gunung Wuseng berubah. Kuharap Tuan Gunung bisa membunuh anak itu. Semua orang menggertakkan gigi secara diam-diam. Menembus pusaran hitam, memandang di depannya langsung menjadi gelap. Dan aura depresi dan dingin memenuhi hati Cu Kuangseng. Siapa pemilik gua ini semasa hidupnya? Dan gua yang ditinggalkannya sebenarnya mengandung kekuatan dingin seperti itu. Guman Cu Kuangseng dengan keraguan. Entah itu duri dari pulau kematian, rantai hitam sepanjang 1000 kaki, atau rune dan batu nisan yang sebelumnya dia lihat. Semuanya mengeluarkan aura dingin yang membuat orang merasa tidak nyaman. Saat ini, pemandangan di depannya tiba-tiba menjadi lebih cerah. Pada saat Cu Kuangseng bersandar, dia sudah berada di tanah terpencil. Saat melihat sekeliling, bumi sangat kering dan retak. Dan retakan besar memanjang hingga ke ujung pandangan dalam radius puluhan mil. Apakah ini? Cu Kuangseng menundukkan kepalanya dan melihat retakan tersebut. Gumpalan udara hitam muncul darinya, menambah sedikit rasa dingin pada tanah terpencil. Hal tragis apa yang terjadi di tempat terpencil seperti itu? Dia menatap ke kejauhan saat bergumam. Kemanapun dia memandang, dia tidak melihat jejak bangunan apapun. Lihat sekeliling dulu. Saat dia hendak terbang di udara, dia terkejut menemukan bahwa batasan tak terlihat memenuhi udara, menyebabkan beberapa usahanya gagal. Pembatasan yang sangat kuat. Dia berkata dengan kaget. Dengan kekuatan di ranah Zotian, dia bahkan tidak bisa terbang di sini. Sepertinya kita hanya bisa menjelajah dengan berjalan kaki. Cu Kuangseng menggelengkan kepalanya tanpa daya, mengangkat kaki dan berjalan ke depan. Waktu berlalu sedikit demi sedikit dalam perjalanan seperti ini. Selama periode ini, kecuali kehancuran, Cu Kuangseng tidak bertemu dengan makhluk hidup apapun. Bahkan jejak manusia pun tidak ada. Apakah ini benar-benar gua peninggalan zaman kuno? Cu Kuangseng berhenti sebentar, mengangkat kepalanya dan melihat sekeliling, lalu mengerutkan kening. Belum lagi seni bela diri Kuan Huang. Setelah 3 hari, dia belum melihat jejak hantu satupun. Pada saat ini, ruangan di depannya tiba-tiba hancur, dan bintang-bintang di dalamnya berubah menjadi 2 yang sama sekali berbeda. Cu Kuangseng tampak terkejut. Sebelum dia sempat bereaksi, dia sudah berada di puncak gunung setinggi 10.000 kaki. Ini adalah, dia mengalihkan pandangannya, dan pemandangan yang familiar muncul di benaknya, yang membuat pikirannya tiba-tiba bergetar. Kilatan cahaya pedang yang sangat terang, seolah-olah dapat menghancurkan langit dan bumi. Melintasi langit pada saat ini, dan melesat terus ke bawah. Cu Kuangseng terkejut, tetapi sebelum dia bisa menggunakan metodenya, cahaya pedang menembus tubuhnya dan melesat ke belakang. Ekspresinya tiba-tiba terkejut, dan dia melihat sesosok tubuh berlumuran darah berlutut di tanah di belakangnya. Keduanya saling memandang, dan meskipun penampilan mereka benar-benar berbeda, aura mereka sama persis. Melihat pemandangan ini, hati Cu Kuangseng bergetar, dan dia membungkuk di tempat. Namun sosok yang berlumuran darah itu sepertinya tidak bisa melihatnya. Dia berdiri dengan gemetar, mengangkat wajahnya yang berlumuran darah, dan menatap dengan dingin ke suatu tempat di langit. Di sana, nampaknya ada sosok cantik yang samar-samar muncul. Meski tidak menunjukkan wujud aslinya, dia memiliki temperamen yang membuat dunia melampuinya. Bisa dibayangkan betapa besar bencana yang akan menimpa negara dan masyarakat jika orang tersebut menunjukkan penampilannya yang mengejutkan. Kenapa?
Sosok berlumuran darah menatap sosok yang menjulang itu dan berteriak dengan enggan. Suaranya dipenuhi dengan rasa keengganan dan kebencian yang kuat. Dan niat membunuh setinggi langit menyebar dari tubuhnya, membuat seluruh dunia menjadi gelap. Angin menderu-deru, awan hitam menumpuk, kilat menyambar, dan guntur menderu. Pada saat ini, di puncak gunung Wanren tiba-tiba runtuh, dan sosok berdarah terkubur di dalamnya lalu menghilang. Cerita kerangannya seperti masih bergema di antara langit dan bumi. Tapi tidak ada yang merespon, dan silat yang menjulang itu perlahan menghilang. Ruang itu langsung hancur, dan semuanya perlahan menghilang. Tidak lama kemudian, dunia yang penuh dengan pembunuhan muncul di mata Cukwang-seng. Di sini, terjadi pembunuhan di mana-mana, dengan banyak orang yang menginjak mayat, bertarung bersama dengan mata merah darah. Cukwang-seng dalam keadaan linglung, dan matanya memerah sedikit demi sedikit. Emosi gelap dari keengganannya, kebencian, dan balas dendam ingin merobos dadanya dan membuatnya menjadi kasar. Bunuh, dia meraung, melambaikan pisau di tangannya, dan menebas sosok di depannya. Darah berceceran di mana-mana, dan niat membunuh yang sangat besar. Tak lama kemudian tubuhnya ditutupi banyak anggota tubuh yang patah. Lambat laun, warna merah di matanya menjadi semakin intens, dan pikirannya dipenuhi dengan niat membunuh yang kejam, dan rasionalitasnya terkikis sedikit demi sedikit. Tepat ketika kesadarannya akan terkikis sepenuhnya oleh niat membunuh, menara ruang waktu yang terletak di ruangannya tiba-tiba mulai bergetar hebat, dan gumpalan cahaya warna-warni menyebar keluar darinya, dan akhirnya mengalir ke seluruh tubuhnya di sepanjang meridiannya. Tubuh Cukwang-seng tiba-tiba bergetar pada saat ini, dan niat membunuh yang di benaknya surut seperti air pasang. Apa yang terjadi? Dia menatap tangannya yang berlumuran darah, ekspresinya penuh ketakutan. Beberapa saat yang lalu, kesadarannya akan diserang oleh pembunuhan, dan dia akan sepenuhnya berubah menjadi mesin pembunuh. Ilusi, Cukwang-seng merasa ngeri. Dia buru-buru menjaga pikirannya dan menggunakan kekuatan cahaya berwarna yang untuk menghilangkan sisa niat membunuh yang kejam yang ada di dalam dirinya sedikit demi sedikit. Ketika sinar terakhir dari niat membunuh menghilang, dunia pembunuhan di depannya langsung runtuh dan kembali ke tempat aslinya. Cukwang-seng terengah-engah, wajahnya dipenuhi keringat dingin, dan pakaiannya basah oleh keringat. Apa yang baru saja terjadi terlalu mendebarkan. Jika dia kehilangan kesadarannya, dia akan tetap berada di dunia pembunuhan itu selamanya, dan tidak dapat melarikan diri dari sana. Apa yang sebenarnya terjadi? Cukwang-seng melihat sekeliling. Terima kasih.